Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rahmatullahi alaikum. Alhamdulillah. Puji dan syukur marilah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmatnya yang terus tidak henti-hentinya dianugerahkannya kepada kita semua. Demikian pula salawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada suri teladan kita, junjungan kita Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk di kalangan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita memulai kajian kita kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini pertemuan perdana ya, kajian Riyadhus Shalihin ini dalam bentuk online. Sebetulnya sebelum ini kajian ini dilaksanakan di Masjid Al-Ikhlas Citraland beberapa waktu yang lalu, karena situasi yang saat ini menuntut kita untuk mengalihkannya menjadi bentuk online, maka kita lakukan melalui pertemuan malam ini. Dan ini pertemuan sebagaimana biasa ya, di pertemuan perdana kajian kitab kita belum memasuki pembahasan isi dari kitabnya. Jadi pertemuan pertama biasanya kita gunakan untuk mengenal lebih jauh ya kitab ini, kemudian juga penulisnya ya, dan sebagainya, sebelum kita masuk isinya ya. Dan itu sebetulnya merupakan tradisi dari sejarah keilmuan Islam. Jadi kalau kita baca kitab-kitab para ulama, biasanya itu ada muqaddimah, ada pendahuluan sebelum masuk ke inti. Bahkan istilah muqaddimah sekarang yang kita kenal ya, dalam penyusunan berbagai buku, kitab ya, dan sebagainya, itu diambil dari kultur ini. Ini dari tradisi para ulama terdahulu yang sebelum masuk ke dalam inti, beliau atau mereka memberikan pendahuluan terlebih dahulu. Nah, di antara bentuk pendahuluan ya dalam kitab-kitab turas para ulama kita, yaitu bagaimana kita mengenal muallif ya atau penyusun kitab tersebut. Biasanya ada namanya tarjamatul muallif ya, biografi meskipun singkat. Dan ini juga menjadi salah satu ciri khas keilmuan Islam. Dan membuat kita umat Islam itu juga memiliki kebanggaan ya terhadap para ulama yang kita punya. Dan ini mestinya menjadi budaya juga ya dalam kita mendidik anak-anak kita ya, yakni mengenalkan para ulama kita kepada mereka. Terlebih di tengah gempuran keterbukaan informasi sekarang ini yang itu sangat masif ya. Kadang-kadang anak-anak kita itu, atau bahkan kita sendiri ya, itu dihujani, dibanjiri dengan berbagai macam informasi-informasi yang kadang tidak berfaedah ya, termasuk tokoh-tokoh fiktif yang dijejalkan kepada kita. Sementara pada saat yang sama kita tidak mengenal tokoh-tokoh real ya, tokoh-tokoh nyata yang benar-benar ada ya dalam sejarah kita sendiri. Nah, termasuk diantaranya adalah para ulama. Maka menjadi perlu ya untuk kita budayakan agar kita mengenalkan para ulama itu kepada anak-anak kita. Ya, bahkan kepada diri kita sendiri. Jangan-jangan kita sendiri tidak kenal yang ulama kaum muslimin. Ya, tidak kenal tokoh-tokoh sahabat radhiyallahu alaihim ya. Bahkan kadang ironis begini, ada umat Islam itu bahkan tidak kenal, tidak tahu nama-nama istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Ini sebetulnya ironis. Mengapa? Karena istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ibu kita semua, Ummul Mukminin. Ya, sungguh aneh kalau ada anak itu tidak mengetahui ibunya. Nah, demikian ini bisa terjadi. Ya paling kalau ditanya nama istri Nabi SAW ya, yang populer yang diketahui ya, Khadijah, ya Aisyah, ya. Kalau ada yang sebut Hafsah itu saja sudah lumayan ya. Nah, sementara yang lain itu masih ada belasan lagi yang ya masih ada belasan istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang perlu kita ketahui. Nah, mengapa hal yang demikian ini bisa terjadi? Salah satunya karena tadi ya kultur mengenalkan para tokoh umat Islam, ya para sahabat termasuk istri Nabi ridwanullah alaihim, ya para ulama dari kalangan tabi'in dan seterusnya itu kurang kita budayakan di dalam kehidupan. Maka ini diantara upaya kita ya menghidupkan kembali kultur yang sangat baik tersebut agar kita betul-betul mengenal ya para tokoh-tokoh di masa lampau, para pejuang Islam, ya para ulama yang betul-betul real. Jadi kalau kita bilang superhero yang sesungguhnya, inilah para ulama kita terdahulu. Kalau kita kenal sekarang ini ada nama penulis bestseller yang menulis ya buku-buku laris dan seterusnya sampai terjual sekian ribu eksemplar misalnya ya dan seterusnya. Maka itu sungguh tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan karya-karya para ulama terdahulu. Ya termasuk yang akan kita ulas ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Ini termasuk diantara kitab kalau dibilang bestseller itu jauh ya, melampaui itu. Kitab ini termasuk kitab yang banyak dikaji sejak berabad-abad lampau ya, sejak abad ke-7 ke-8. Jadi Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu lahir pada abad ke-7 ya 631 Hijriyah ya. Wafat 676. Jadi abad ke-7. Ini di masa kekhilafahan Bani Abbasiyah. Jadi sejak saat itu kitab-kitab beliau ya termasuk diantaranya Riyadhus Shalihin ini dikaji oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia sampai di masa kita sekarang ini. Kalau kita datang ke pondok pesantren ya bisa dibilang ini menjadi kitab wajib ya di ribuan pondok pesantren yang ada di Indonesia. Di banyak masjid ya bahkan di rumah-rumah kaum muslimin banyak yang mengoleksi kitab ini menjadi bacaan mereka yang memang sangat penting ya. Jadi kalau disebut bestseller ini jauh melampaui ya. Entah sudah berapa eksemplar ini terjual ya. Dan ikhwafillah rahmatullahi alaikum, maka ya kita kenal ya, kita mengenal sedikit ya penulis kitab ini. Mudah-mudahan kita juga bisa mendapatkan percikan keberkahan dari Allah Ta'ala ya karena kecintaan kita kepada al-ulama, alim al-ulama. Nama beliau ya gimana tercantum ya di sampul kitabnya. Bagi yang belum punya kitabnya boleh juga mendownload ya, banyak tersedia di Google Play Store itu ya aplikasi Riyadhus Shalihin ini lengkap dengan terjemahan ya atau teks Arabnya. Silakan yang sudah bisa bahasa Arab ya bisa ya mendownload yang versi Arabnya, yang belum bisa ada versi terjemahan atau file-file atau banyak di toko buku juga ya kitab ini ya. Silakan dicari. Jadi nama beliau adalah Al-Imam Abi Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi Ad-Dimashqi. Jadi beliau punya kunyah namanya Abu Zakaria. Kunyah ini gelar orang Arab ya. Jadi untuk membedakan nama mereka dengan nama yang lain. Karena orang Arab itu punya itu biasanya satu kata, dua kata. Ya. Jadi namanya itu kadang satu kata, paling banyak dua kata. Jadi misalnya di sini nama beliau satu kata saja. Jadi nama beliau itu cuma Yahya. Yahya. Ya. Nama Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam itu satu kata saja, Muhammad. Ya. Ada nama sahabat yang lain ya, khalifah yang pertama ya. Nah, itu kunyahnya Abu Bakrin. Ya. Jadi kalau di sini Abi Zakaria. Nama pendek ya. Kalau khalifah yang kedua Umar saja.
Utsman, ya, Ali, ya. Jadi paling banyak itu 2 kata, ya, seperti misalnya nama ayah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah, ya, itu 2 kata, bentuk idhofah. Tapi sejauhnya nama mereka pendek-pendek. Nah, untuk membedakan, di antara cara mereka membedakan, karena misalnya seperti nama Ali, seperti nama Abdullah, Abdurrahman, itu kan banyak sekali. Abdullah saja itu banyak sekali, ya, di kalangan sahabat. Ada namanya Abadilah, 4 Abdullah yang terkenal. Ya. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ya, ada Abdullah bin Umar, ya. Siapa lagi, ya? Itu terkenal sekali. Namanya Abdullah semua. Nah, biasanya untuk membedakan diberikan keterangan tambahan nasab ayahnya. Bin siapa? Ya. Kalau beliau Yahya bin Syaraf. Nah, ini nama ayah beliau Syaraf. Nama ayahnya juga pendek saja, 1 kata, Syaraf. Jadi kalau cari nama untuk anak itu sebenarnya tidak perlu ribet-ribet, ya, pendek-pendek sih. Ya, pendek-pendek. Nah, kemudian ada tadi yang kita lewatkan namanya kunyah, ya. Nah, kunyah itu nama orang Arab yang biasanya ada imbuhan di depannya, itu ada awalan abu. Kalau perempuan ada ummu, ya. Ada lagi apa, ibnu atau bintu, ya, dan sebagainya. Nah, kalau laki-laki abu biasanya, ya. Abu Zakaria, Abu Bakrin, Abu Hafsah. Nah, Abu ini biasanya menggunakan idhofahnya itu atau kata setelahnya itu menggunakan nama anak yang pertama. Meskipun tidak harus, ya. Jadi biasa Abu itu kalau dipakai nama anak yang pertama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu punya kunyah Abul Qasim. Nah, mungkin biasa dengar, ya. Beliau punya putra pertama dari Khadijah radhiyallahu anha, tapi wafat sebelum beliau diutus, ya. Itu namanya Al Qasim. Makanya beliau dikenal dengan kunyah Abul Qasim. Gitu, ya. Nah, demikian pula dengan misalnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu dikenal sebagai Abu Hafs, ya, dan seterusnya. Tetapi tidak selalu. Bisa juga Abu itu tidak berkaitan dengan anak, ya, bukan anak. Ya, misalnya ada sifat-sifat tertentu yang menonjol. Ya, kita kenal ada sahabat misalnya bernama Abu Hurairah. Nah, Abu Hurairah itu bukan nama anaknya, ya. Tetapi merupakan di antara ciri khas sahabat ini, Abdurrahman bin Sakhar, itu nama aslinya, itu dikenal sangat menyukai anak kucing. Makanya dia dikenal sebagai Abu Hurairah. Nah, termasuk nama Imam An-Nawawi di sini kunyahnya Abu Zakaria, itu bukan berarti beliau punya anak yang namanya Zakaria. Karena beliau sendiri tidak sempat menikah sampai wafatnya. Jadi beliau wafat bisa dihitung sendiri nih, ya, kurang lebih 45 tahun, ya. Dan itu belum menikah. Karena itu Zakaria bukan nama anaknya, ya. Sama juga dengan Aisyah, ya, radhiyallahu anha. Jadi Aisyah radhiyallahu anha itu setelah, jadi di masa Nabi SAW tidak punya anak, ya, tidak punya anak, dan setelah Nabi SAW wafat itu tidak boleh dinikahi oleh siapapun. Nah, istri-istri Nabi SAW yang lain juga begitu, ya, tidak boleh dinikahi setelah wafatnya. Tapi beliau punya, ini Aisyah radhiyallahu anha itu punya kunyah, biasa disebut Ummu Abdillah. Ya, Ummu Abdillah. Nanti kita akan baca di hadis kedua, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin. Itu akan ketemu, ya. Aisyah itu juga punya kunyah namanya Ummu Abdillah. Padahal tidak punya anak. Ya, jadi kunyah itu umumnya anak paling tua. Bisa saja juga dinisbatkan kepada tadi, ya, karakteristik yang menonjol, ya, dan sebagainya. Jadi yang masih jomblo juga boleh pakai kunyah ini, ya. Abu, ya, boleh, ya. Jadi jangan berkecil hati yang masih jomblo, ya, boleh. Ya, termasuk Imam An-Nawawi ini saya katakan tadi jomblo sampai wafat, ya, sampai beliau wafat belum nikah. Jadi
Ya, tidak usah minder ya. Boleh pakai kunyah Abu siapa gitu ya. Pakai saja apa. Ya, nama beliau sendiri sekali lagi ringkas saja. Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Nah, ada lagi nama orang Arab itu yang dikaitkan dengan penisbatan. Nah, ini biasa-biasa ya, ada yang menyebutnya laqab ya dan sebagainya. Atau nama penisbatan. Nah, penisbatan ini juga macam-macam. Ada yang dinisbatkan yang umum ini seperti An-Nawawi ini tempat. Tempat. Jadi Imam An-Nawawi suatu desa namanya Desa Nawa yang ada di Damaskus, di Syam sana. Dan beliau juga nanti wafat di sana ya. Jadi wafatnya juga dikebumikan di Desa Nawa. Ya sampai sekarang kalau ada yang berkesempatan berziarah ke Damaskus ya. Nah, itu mampir ya, bisa berziarah ke makam beliau di Desa Nawa ya. Termasuk juga Dimashqi. Nah, ini penisbatan beliau ke negerinya Damaskus. Dimashqi. Jadi kalau ikhwah sekalian juga mau pakai yang seperti ini juga boleh ya. Ya. Nah, misalnya yang orang Kendari bisa pakai nama Al-Kendari. Saya tidak tahu, sudah ada belum yang pakai nisbat itu. Ya, atau orang Buton ya, Al-Butoni ya. Atau orang mana lagi? Orang Bugis ya, boleh juga ke suku ya. Suku juga boleh ya. Al-Bugisi misalnya ya, Al-Makassari boleh ya. Kalau di kalangan sahabat itu ada Al-Qurashi. Ya. Jadi pakai nama sukunya. Ansori. Ah, itu boleh ya. Orang-orang Ansor ya, penisbatan semacam itu sehingga mudah untuk dikenal. Di sini peserta ada orang mana lagi ya? Orang Surabaya ada ya, orang apa? Orang Kupang juga kayaknya ada ya. Jadi bisa ya pakai ya nisbat-nisbat semacam itu boleh. Ya. Dan itu menjadi tradisi ya para ulama kita dari masa ke masa. Imam An-Nawawi rahimahullahu taala ini termasuk salah satu ulama yang istimewa ya. Di antara bentuk keistimewaan beliau adalah keberkahan ya, keberkahan ilmu beliau. Di antara bukti keberkahannya adalah banyak kitab beliau itu seperti yang kita singgung tadi itu terus dikaji ya di berbagai penjuru dunia dari generasi ke generasi. Nah, termasuk diantaranya kitab ini Riyadhus Shalihin. Ada lagi kitab beliau yang lain bahkan lebih tipis ya seperti Al-Arba'in ya. Kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Itu kitab yang tipis saja ya. Isinya 42 hadis ya yang ada di dalamnya tipis ya. Jauh lebih tipis daripada kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin ini ada kurang lebih 1.800-an hadis di dalamnya. Tetapi masih banyak ya kitab hadis yang lain itu yang lebih tebal ya. Yang lebih tipis dari kitab Riyadhus Shalihin juga banyak ya. Tetapi ternyata dari berbagai kitab itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kitab ini dari sisi keberkahannya yang luar biasa. Ya, baca, kaji ya dan seterusnya. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita semua ikhwah rahmatullahi alaikum bahwa keberkahan inilah sesungguhnya sesuatu yang mestinya kita upayakan. Ya, keberkahan. Dalam hal ilmu ya. Dalam hal ilmu itu tidak perlu berkecil hati ketika kita ini merasa ilmu masih tidak seberapa. Ya. Meskipun sedikit ikhwah. Kalau Allah berikan keberkahan ilmu itu, maka niscaya berlimpah. Tidak kalah dibandingkan dengan orang lain yang punya ilmu banyak. Jangan minder ya kalau ilmu masih sedikit ya. Kalau merasa ilmu masih sedikit, maka belajar ya, sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang kedua, jangan lupa ya berdoa kepada Allah Taala agar Allah limpahkan ilmu yang berkah. Ya. Atau sering disebutkan dalam doa itu dengan redaksi ilman nafi'an, ilmu yang bermanfaat. Karena di antara ciri keberkahan ilmu adalah dia bermanfaat. Bukan hanya bagi pemilik ilmu itu, tetapi juga bagi orang-orang lain, muridnya, ya, bahkan umat secara lebih luas. Ya.
Jadi meskipun ilmu sedikit, kalau Allah berkahi ini saya juga. Karena itu jangan minder, jangan berkecil. Justru itu mestinya menjadi pendorong, ya, motivasi bagi kita. Kalau merasa ilmu sedikit, maka perbanyak, ya, belajar, ya, sungguh-sungguh. Yang kedua tadi, jangan lupa, ya, ajarkan, sampaikan kepada orang lain ilmu. Mudah-mudahan menjadi wasilah ilmu itu jadi lebih bermanfaat. Misalnya ada di antara ikhwas sekalian yang diketahui hanya surah Al-Fatihah saja. Misal, ya. Maka ini tidak perlu berkecil hati, ya. Bayangkan kalau surah Al-Fatihah itu kita ajarkan ke anak-anak, anak kita, anak tetangga, bikin, ya, apalah misalnya, ya, kayak TPA di masjid. Kumpulkan itu anak-anak sekitar. Ajarkan mereka surah Al-Fatihah. Setelah pintar semua sudah bisa surah Al-Fatihah, majelis ditutup. Ya, alhamdulillah majelis kita sudah selesai, semua ilmu sudah saya sampaikan. Anak-anak silahkan diamal. Surah Al-Fatihah saja itu dahsyat luar biasa. Itu surah dibaca oleh mereka itu sehari nantinya. Ya, kalau mereka hanya mengerjakan sholat fardu saja, itu minimal 17 kali mereka baca. Minimal. Ya, dikali sekian ribu hari yang mereka jalani. Belum lagi kalau mereka ajarkan kepada orang yang lain dan seterusnya. Itu dahsyat luar biasa. Ya, mungkin ilmunya hanya itu, tapi Allah berkahi, maka manfaatnya menjadi jauh lebih luas, menjadi jauh lebih besar. Dan ini diantara amal soleh yang mestinya kita upayakan. Ya, amal soleh yang mesti kita upayakan. Apa itu? Amal soleh yang tidak terputus. Usia kita sudah habis, sudah berakhir di pentas dunia ini, kesempatan Allah berikan, tapi pahalanya terus mengalir. Itu dahsyat luar biasa. Ya, kita ini kan paling dikasih kesempatan berapa sih? Ya, 60, 70. Iya juga kalau sampai. Ya, mentok-mentok 100, tidak ada orang sampai berumur 200 tahun. Tapi pahalanya, insya Allah, kalau dia ilman nafi'an, ilmu yang Allah berkahi, terus mengalir. Nah, termasuk, ya, sebagaimana para ulama kita katakan. Jadi mulai sekarang, coba cari, ya, apa kira-kira yang bisa menjadi amal jariah kita, yang tidak terputus itu. Ya, yang sampai tiba-tiba 1-2 hari Allah wafatkan kita, habis usia kita, habis juga pahala kita, tidak bertambah lagi. Nah, kita upayakan agar meski kita sudah wafat, berkalang tanah, sudah habis kesempatan kita, tapi ada amal yang terus mengalirkan pahala saat kita berada di alam kubur. Nah, coba renungkan, kira-kira amal macam apa yang bisa kita siapkan, ya, yang itu melampaui usia kita. Ya. Nah, termasuk telah dicontohkan oleh para ulama kita, Imam An-Nawawi, ya, dalam karya-karya beliau. Ya. Nah, Riyadhus Shalihin ini terus mengalirkan pahala yang luar biasa kepada beliau. Ya. Nah, selain dalam bidang hadis, ya, jadi Riyadhus Shalihin ini kitab hadis, ya, meskipun nanti di awal-awal babnya beliau banyak menyampaikan juga ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Ya, tetapi secara umum ini merupakan kitab hadis. Kemudian kitab beliau yang lain, karya beliau yang lain dalam ilmu hadis itu masih cukup banyak, ya. Di antara yang sangat terkenal adalah kitab Syarah Sahih Muslim, ya. Syarah Sahih Muslim itu di antaranya ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah taala, Al-Minhaj. Kemudian juga ada dalam bidang yang lain, bidang fikih itu juga luar biasa. Keilmuan beliau terkenal juga dalam ilmu fikih. Ya. Ada kitab beliau misalnya Rawdatul Talibin, ya, Minhajut Talibin, atau yang paling monumental Al-Majmu' Syarhul Muhazzab, syarah atas kitab Al-Muhazzab. Itu dalam bidang fikih. Ya. Dalam bidang bahasa juga beliau sangat menonjol, ya. Kitab-kitab beliau, ya, dan seterusnya. Ada misalnya kitab beliau dalam bidang bahasa, misalnya Tahzibul Asma, ya, wal Kuna, ya, ini sempat saya buka tadi, ya, salah satu kitab beliau yang juga cukup monumental, ya, dalam bidang bahasa, Tahzibul Asma wal Lughat, maaf, ya, Tahzibul Asma wal Lughat. Baik, ikhwah rahmatullahi alaikum. Kitab ini sendiri, ya, kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, itu nama lengkapnya, ya. Jadi Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Cuman biasanya dikenal dengan nama Riyadhus Shalihin.
sesuai namanya, ya, Riyadhus Shalihin. Itu dari kata riyad dan as-shalihin. Nah, kata riyad itu sebetulnya bentuk jamak ya dari kata raudhah. Raudhah yang artinya taman. Taman ya. Biasa kita misalnya ada istilah itu raudhatul atfal. Nah, taman kanak-kanak. Atfal itu anak-anak ya, dari kata tifl. Nah, kata raudhah itu bentuk jamaknya adalah riyad. Kemudian kata as-shalihin ini juga bentuk jamak ya. Kalau tadi jamak taksir ya, kalau dalam istilah teknis bahasa Arab, riyad jamak taksir dari kata raudhah. Nah, as-shalihin ini jamak tapi jamak muzakkar salim dari kata salih. Jadi taman orang-orang saleh. Jadi ini seakan beliau menjadikan kitab ini sebagai wasilah agar orang-orang yang saleh ya, mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya ya, bisa mendapatkan fasilitas riyad ya, taman-taman. Taman-taman apa yang dimaksud? Biasanya para ulama menghubungkannya dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Riyadul Jannah, tentang surga, yaitu majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diingatkan kita kepada Allah Taala. Jadi hadis Nabi SAW misalnya menyebutkan, "Idza laqitum bi riyadil jannati farta'u." Jika kalian melewati taman-taman surga, ya maka apa? Mampirlah, singgahlah, bersenang-senanglah di dalamnya. Ya, dan ketika ditanya apa itu Riyadul Jannah, beliau menjelaskan, majalis zikr, ya, majelis yang di dalamnya mengingat Allah Taala, majelis yang di dalamnya menuntut ilmu, ya, yang di dalamnya kita mempelajari tuntunan-tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab ini beliau maksudkan, ya, beliau beri nama dengan ini Riyadhus Shalihin. Kemudian ada tambahan di bawahnya min kalami Sayyidil Mursalin. Ya. Dari kalamnya Sayyidil Mursalin. Siapa itu Sayyidil Mursalin? Penghulu para rasul. Itu tidak lain adalah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadis apa? Artinya dalam kitab ini banyak berisi hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai namanya. Makanya nanti kita akan lihat di dalamnya cukup banyak ya. Ada kurang lebih tadi sempat kita singgung 1.800 sekian hadis yang ada di dalamnya. Kemudian juga ada banyak ayat Al-Quran, terutama di awal-awal. Nah, Imam An-Nawawi sendiri rahimahullahu taala memang sejak kecil ya, diberikan karunia oleh Allah Taala berupa kecerdasan yang tinggi. Ya. Disebutkan misalnya beliau ketika usia tamyiz, ya, kurang lebih 7-8 tahun ya, 9 tahun itu diminta oleh ayahnya menjaga kios. Ya, orang tuanya menjual ya, punya kios. Nah, Imam An-Nawawi suruh jaga kios. Nah, sambil menjaga kios itu beliau menghafalkan Al-Quran dan khatam. Ya, hafalan Al-Quran beliau khatam. Kurang lebih usia 9-10 tahun. Tidak lama ya, menjaga kios khatam. Masya Allah ya, luar biasa. Kemudian beliau belajar ya, menuntut ilmu di negerinya. Nanti rihlah itu pada usia 17 tahun. Pada usia 17 tahun meninggalkan desanya tadi, desa Nawa, beliau menuju ke Damaskus. Ya, di Damaskus sanalah beliau bersungguh-sungguh. Ya, pada usia 17 tahun sekarang itu kira-kira usia ya mungkin mondok lah, ya, mondok ke pesantren ya. Kalau di masa itu ya rihlah menuntut ilmu kepada para ulama. Sampai di Damaskus, ya beliau belajar ya dengan para alim yang ada di sana. Ya, dan tidak lama setelah itu ya kurang lebih sampai usia 30-an tahun lah ya, belasan tahun beliau ada di sana. Nah, itu menuntut ilmu. Dan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala itu dalam riwayat yang diceritakan oleh murid beliau Ibnu Atthar itu sampai mengatakan bahwa dalam sehari 12 halqah yang beliau ikuti. Ya, cukup banyak. Ada 12 halqah itu 12. Kalau dulu istilahnya kan halqah. Jadi kelas-kelas itu dalam bentuk kelompok-kelompok kajian ya, tetapi dibina oleh guru-guru besar
Ya, kalau sekarang seperti profesor gitu lah. Dan itu luar biasa ya. Dalam sehari itu bisa 12, kalau disebut kuliah ya 12 mata kuliah dalam sehari. Ya, dalam berbagai bidang, ada dalam bidang fikih, dalam bidang usul fikih, dalam usuluddin, dalam ilmu bahasa, ya, hadis dan sebagainya, itu banyak sekali. Ya, dan kemudian sebagaimana kita sampaikan tadi, beliau kemudian menjadi ulama yang terkemuka di masanya, ya, yang disegani baik itu di mazhab Syafi'i maupun di lintas mazhab yang lainnya. Ya. Jadi itu poin yang pertama, Alhamdulillah, rahmatullahi alaikum, ya, yakni tentang pentingnya keberkahan ilmu. Ya, pentingnya keberkahan ilmu, dan ini juga menjadi bagian dari niat kita, ya, kepada Allah Ta'ala. Kita belajar, mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari juga diberkahi. Ya, sekali lagi, sesuatu yang Allah berkahi, meskipun sedikit, dia akan berlimpah. Ya, itu prinsip penting harus kita pegang. Nanti kalau bicara harta itu juga sama. Ya. Kalau bicara harta pun juga sama. Harta itu kalau Allah berkahi, maka meskipun sedikit dia akan mencukupi. Ya, tapi kalau Allah cabut keberkahannya, meskipun banyak, tapi juga akan kurang terus. Begitu. Makanya seorang mukmin itu dalam mencari harta, dia betul-betul memperhatikan aspek halal haram itu. Ya. Perhatikan betul aspek halal haram. Jadi bicara harta bukan pekerjaan, bukan berapa besar gajinya. Ya. Bicara bisnis bukan berapa besar keuntungannya. Bukan itu. Ya, itu juga perlu dibicarakan. Tapi yang lebih utama itu adalah apakah pekerjaan itu, apakah bisnis itu halal atau tidak. Ya. Kita makan, ya. Nah, itu ada diajarkan doa. Allahumma barik fima razaqtani. Kita berdoa, ya Allah, ya, berikanlah keberkahan kepada kami pada rezeki yang Kau berikan. Saking pentingnya persoalan berkah ini. Ya. Nah, menuntut ilmu itu juga sama nanti. Ya. Para ulama kita itu mengajarkan banyak adab, ya, banyak adab kepada kita agar ilmu itu menjadi berkah. Dan itu salah satu pembeda, ya, salah satu pembeda taklim dalam Islam itu dengan model pendidikan al-bar. Aspek keberkahan itu sangat diperhatikan. Ya, bagaimana misalnya seorang santri itu berakhlak kepada gurunya, itu luar biasa itu. Diajarkan betul. Ya, di pondok-pondok itu sebelum belajar ilmu yang lain ada itu diajarkan. Ada kitab Ta'limul Muta'allim misalnya, ada kitab Tazkiratus Sami', ya, dan sebagainya. Diajarkan itu betul memiliki adab. Yang sampai ilmu banyak tapi tidak beradab. Keberkahan juga jauh. Banyak ilmunya tetapi tidak diberkahi, ya. Ilmunya malah bisa jadi merusak, ya, dan sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kita cukupkan dulu. Rahmatullahi alaikum, pengantar kita pada kesempatan malam hari ini.